Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai anggaran maksimal 2,25 triliun rupiah. Buyback dilakukan di tengah lemahnya kinerja saham INTP yang masih mengakumulasi penurunan 14,53% sejak awal tahun hingga penutupan perdagangan sesi pertama Kamis hari ini. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mengatakan aksi korporasi ini akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka. Selain itu, rencana ini sebelumnya akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang dijadwalkan di 21 Mei 2025. Buyback akan berlangsung mulai 22 Mei 2025 hingga 21 Mei 2026 atau berakhir lebih cepat jika anggaran habis atau jumlah saham yang ditargetkan telah terpenuhi. Perseroan menyatakan seluruh dana buyback akan bersumber dari kas internal perusahaan tanpa pinjaman atau hasil penawaran umum. Selain itu, Perseroan memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Perseroan menegaskan aksi ini tidak akan berdampak pada pendapatan, biaya pembiayaan, maupun pertumbuhan usaha di masa depan. Manajemen menilai harga saham saat ini undervalued dan buyback diharapkan dapat meningkatkan persepsi pasar, memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham, serta memperkuat kepercayaan investor. Untuk pelaksanaan aksi korporasi ini, Perseroan akan menunjuk satu perusahaan efek sebagai perantara transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sementara batas harga pembelian akan mengikuti ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023, yaitu tidak lebih tinggi dari harga penutupan rata-rata 90 hari terakhir sebelum tanggal pembelian. Berbagai sumber IDX Channel. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, saham INTP lebih cenderung tertekan, namun beberapa menit jelang penutupan berbalik arah menguat pemirsa dengan penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean pergerakan INTP di sepanjang perdagangan hari ini dan sekaligus posisi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat 6.450 dan di posisi yang sama di penutupan perdagangan hari sebelumnya 9.20 langsung ke zona merah di 6.400, 10.40 tertekan hingga ke 6.300 pemirsa. Sementara di penutupan sesi pertama pada siang tadi pelemahan terbatas di 6.325, di pembukaan sesi pertama di kedua maksud kami di 6.375. Sebenarnya di perdagangan sesi kedua INTP kembali mengalami perlawanan yang cukup dalam. Level terendah hari ini di 6.275, saat ini melesat di 1,16%, pembalikan arah yang cukup signifikan dan berada di level 6.525. Koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini setelah dalam sepekan sudah mengalami kenaikan signifikan ke 6.700-an dan juga dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Grafis selanjutnya di perdagangan 21 Maret, INTP diperdagangkan di 4.370, selanjutnya di 4.540 di April, kemudian di Mei di 5.775, Juni melambat di 5.100, Juli naik tipis di 5.250, sementara di 11 Agustus menyentuh di level 6.650, level intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Setelah menyentuh ke level ini, saham INTP lebih cenderung tertekan, hari ini koreksi, kemudian berbalik menguat ke 6.525. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya, ada di kisaran di 22,47 kali, PSR di 1,38 kali, PBV sudah di atas 1 kali di 1,02 kali, dan PCFR-nya di 20,72 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan pemirsa, penguatan indeks saham IDX BUMN 20 diperkirakan tetap stabil hingga paruh kedua 2025 seiring positifnya pergerakan indeks harga saham gabungan. Sementara itu, analis menilai penguatan IDX BUMN 20 didorong sentimen jangka pendek dan didukung oleh sejumlah faktor baik domestik maupun global.
Penguatan indeks saham BUMN atau IDX BUMN 20 diperkirakan tetap stabil hingga paruh kedua 2025. Namun ada khawatiran lompatan indeks cenderung dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IDX BUMN 20 kembali tutup menguat sebesar 1,01% ke level 375,48 pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, yang juga lanjut menguat 0,58% pada perdagangan Kamis. Adapun kenaikan IDX BUMN 20 pada perdagangan Rabu didukung oleh saham BBTN yang melesat 5,95%, saham Telkom naik 5,66%, dan saham TINS naik sebesar 3,48%. Selain itu, saham BBRI, BBNI, dan Antam juga terpantau menguat pada perdagangan Rabu. Sedangkan saham perdagangan Kamis, saham-saham IDX BUMN 20 terpantau bergerak bervariasi. Kenaikan IDX BUMN 20 juga sejalan dengan kinerja indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu yang bergerak ke level 7.892 dan berlanjut pada Kamis yang menembus level 7.965. Sebelumnya, IDX BUMN 20 turut mencuri perhatian dengan menguat 3,38% dan mencatatkan penguatan sebesar 5,19% year to date per Selasa 12 Agustus. Capaian ini berbalik arah dari tren negatif sepanjang tahun lalu. Di tengah tren bullish ini, investment analis Infovesta Capital Advisory, Fajar Dwi Alfian, menilai penguatan IDX BUMN 20 sebatas dipengaruhi sentimen jangka pendek, sedangkan secara fundamental dinilai masih butuh waktu. Ia menyebut arah pergerakan IDX BUMN 20 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik, tingkat keyakinan konsumen, serta kebijakan suku bunga baik dari The Fed maupun Bank Indonesia. Terpisah senior market artist Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Navan Aji Gusta, mengatakan laju IDX BUMN 20 dipengaruhi oleh sentimen makroekonomi yang relatif kondusif, baik secara global maupun domestik. Di samping itu, kebijakan moneter global juga berpotensi mendorong pertumbuhan IDX BUMN 20. Dengan didukung sentimen yang ada, ia menilai kinerja emiten IDX BUMN 20 berpotensi membaik pada sisa tahun ini. Apalagi perusahaan plat merah juga berpeluang meraih katalis tambahan dari program pemerintah. Dari berbagai sumber ada Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berhasil mencatatkan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.